Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Puspasari pada pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kali ini kita akan membahas mengenai satu hal yang hari ini banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat karena berkaitan dengan bagaimana polisi dalam hal ini aparat penegak hukum untuk dapat melakukan tugas-tugas di mana pelanggaran lalu lintas dan kemudian keselamatan warga juga dapat diwujudkan secara sesuai dengan aturan yang telah tersedia. Dan hari ini saya sudah bersama dengan narasumber, yaitu Kasat Lantas Polresta Gorontalo Kota, Ibu AKP Mutiara Puspitasari. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Ya, hari ini kita akan membahas, Ibu, soal operasi Zebra Otanaha, dan mungkin pertama-tama kita perlu beritahu dulu kepada saudara mungkin yang ada di rumah, sebenarnya apa sih operasi Zebra Otanaha itu, Ibu? Baik, saya akan menjelaskan tentang operasi Zebra Otanaha itu sendiri. Itu adalah operasi kepolisian yang terpusat dilaksanakan dari Mabes Polri melalui petunjuk yang melalui Kakor Lantas diturunkan kepada kami di jajaran Polda. Jadi serangkaian kegiatan operasi kepolisian ini tidak hanya di wilayah Gorontalo saja. Jadi perlu masyarakat ketahui bahwa operasi Zebra ini dilakukan di seluruh Indonesia. Jadi di seluruh jajaran Polda. Kemudian pelaksanaannya pada tanggal 17 sampai dengan 30 November 2025. Tapi apa yang membedakan operasi Zebra Otanaha ini misalnya dengan operasi-operasi lainnya? Baik, kalau operasi yang kita ketahui untuk di kepolisian sendiri di lalu lintas itu banyak beberapa operasi, namun untuk penutupnya di operasi Zebra ini adalah kami mewujudkan Kamseltipcar Lantas untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Jadi ada di penghujung tahun, kami lebih mengutamakan untuk menertibkan kedisiplinan masyarakat, terutama di lalu lintas. Jadi memang setiap tahun ada beberapa operasi, ya, dan betul. yang menjadi penutup dari berbagai operasi di tahun itu adalah operasi Zebra Otanaha Ya, ini. betul sekali. Kalau untuk operasi Zebra Otanaha, apa yang menjadi titik fokus dari penindakan itu sendiri? Untuk titik fokus sendiri dalam penindakan ini kami mencakup ada roda 2 dengan roda 4, kemudian ada juga roda 6 seperti truk juga kami menjadi sasarannya. Cuman dari sasaran dari Korlantas sendiri ada 11 sasaran yang mungkin kami akan sebutkan, salah satunya adalah penggunaan handphone ketika berkendara itu lebih ke roda 4. Kemudian untuk roda 2 sendiri kita sering melihat anak-anak berboncengan lebih dari 3. Nah, untuk di Gorontalo sering masyarakat jumpai juga. Kemudian ada juga tidak menggunakan helm SNI, itu sudah pasti banyak sekali kita temui yang merupakan salah satu pelanggaran yang terbanyak di Gorontalo ini. Dan ada beberapa sasaran yang lain yang kami sudah sosialisasikan kepada masyarakat juga. Berarti sebetulnya sasaran yang utamanya adalah pelanggaran yang sebenarnya itu terlihat oleh mata. Ya, betul. Yang kami sering sampaikan itu adalah yang kasat mata. Jadi kalau masyarakat lewat berpapasan dengan kendaraan lain yang tidak menggunakan helm itu kan kasat mata, dia seperti memang melanggar. Gitu. Berarti memang sebenarnya lebih diutamakan untuk kalau berkendara harus lengkap, misalnya mulai dari kaca spion, helm dan lain sebagainya. Tapi apa misalnya yang membedakan operasi Zebra Otanahanya sudah berlangsung berapa lama, Ibu? Ini sudah berlangsung 7 hari. Ini ada di hari ke-8. Jadi kami terbagi menjadi 2 minggu ya, Mbak. Jadi ada 2 sasaran. Untuk minggu pertama kami lebih fokus di kegiatan preemptif dan preventif. Salah satu contohnya adalah kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian ke komunitas seperti Maxim, Bentor, dan juga kami melaksanakan ramcek di terminal untuk bus-bus yang akan bepergian dari Gorontalo ke Manado. Kemudian, memasuki minggu kedua adalah giat represifnya lebih ditingkatkan. Jadi 50% kegiatan penilangan akan dilaksanakan di minggu kedua ini. Berarti memang operasi Zebra Otanaha ini bukan hanya langsung turun, langsung melakukan penindakan, tapi sebenarnya awalnya ada tindakan dulu untuk sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa minggu depan ini akan mulai ada tindakan kalau tidak menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi apa kemudian yang membedakan operasi Zebra misalnya sekarang ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Apakah ada perubahan yang signifikan atau bagaimana itu? Untuk perubahan sendiri mungkin kalau kemarin kami hanya memanfaatkan media sosial itu kan biasa hanya Instagram, Facebook. Kebetulan kami di sini sudah bekerja sama dengan pihak Pemda untuk ditampilkan juga di Videotron. Kemudian kegiatan yang kemarin mungkin di ramcek untuk di terminal itu tidak dilaksanakan, kami laksanakan untuk di tahun ini. Jadi kegiatan sosialisasi bahkan sebelum hari
H pun kami sudah melaksanakan sosialisasi supaya masyarakat ibaratnya kalau di sini terkaget ya Mbak kalau Iya. ada operasi itu mereka sudah takut dan bisa dilihat juga dari produksi untuk pembuatan SIM itu sudah meningkat sebelum pelaksanaan operasi ya, zebra. betul. Berarti kan sebenarnya masyarakat itu sudah mengetahui akan menghadapi operasi yang terutama objeknya adalah pemeriksaan dari administrasi. Itu Berarti sendiri. sebetulnya kesadaran masyarakat itu meningkat juga Ya, sudah seiring dengan meningkat. sosialisasi yang Ya, sudah dijalankan lebih dulu betul. sebelum kemudian ada penindakan. Ya. Kemudian untuk operasi Zebra Utanah ini mekanismenya sendiri seperti apa? Apakah ada titik-titik yang polisi turun di dalamnya atau seperti apa Ibu? Ya, untuk kegiatan atau menentukan titik yang harus kami laksanakan operasi ini, kami setiap pagi itu melaksanakan apel dulu, Mbak. Jadi ada pengarahan dari Kabak Ops selaku Karendal Ops. Dia menjelaskan, bahkan kami juga ada di Ops ini ada juga dari Intel, Mbak. Jadi dia yang menjelaskan titik-titik mana yang rawan pelanggaran ataupun rawan laka lalu lintas. Jadi pagi kami menjelaskan misalnya masyarakat kan kami sudah memetakan ada 4 titik rawan kecelakaan dan juga 5 titik rawan pelanggaran. Nah, seputaran itulah kami melaksanakan operasi Zebra. Bahkan ada juga aduan dari masyarakat bahkan langsung menghubungi kami menyampaikan di salah satu daerah tingkat pelanggarannya itu cukup tinggi. Jadi malah masyarakat sendiri yang menginginkan akan adanya operasi itu di lokasi itu. Iya, karena mungkin masyarakat juga memang sering melihat di wilayah itu karena biasanya kalau ada pelanggaran, apalagi ini Bu, apakah ada pelanggaran tertentu misalnya seperti knalpot yang bising itu kebanyakan Bu, Iya, ya? betul. Untuk knalpot yang tidak sesuai dengan spektek ya Mbak, atau yang kita lebih sering mengenalnya itu knalpot brong. Iya. Nah, itu dia memang kami laksanakan untuk tahap di minggu pertama itu peneguran. Oh, iya. Jadi tahap yang minggu kedua baru akan kita laksanakan penilangan. Jadi knalpot yang tidak sesuai spektek itu memang tidak boleh digunakan. Jadi ketika kami laksanakan peneguran akan kami minta untuk diganti dengan yang sesuai spektek. Kemudian kelengkapan yang lain pun seperti spion juga dia harus pasang. Karena biasanya masyarakat yang ada di sekitar tempat yang sering dilalui oleh motor-motor dengan Ya, knalpot brong betul. ini yang paling banyak melapor Ya, biasanya itu karena yang merasa sering terganggu, melapor, merasa betul terganggu betul dengan sekali. Kemudian operasi Zebra ini identik dengan razia pemeriksaan di titik-titik tertentu. Tapi ada beberapa momen di mana misalnya tadi Ibu Kasat juga bilang kalau pelanggaran yang paling terlihat oleh mata itu yang kemudian lebih dulu ditindak. Tapi ada beberapa momen di mana misalnya ketika ditilang, tapi ternyata tidak bawa SIM, tidak bawa STNK dan lain sebagainya. Ya, Mungkin betul. bagaimana proses penindakan dari kepolisian sendiri. Tapi jangan dulu jawab Ibu, kita akan berlangsung di segmen berikutnya. Tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih Saudara Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya bersama saya Puspasari dan masih dengan narasumber yaitu Ibu Kasat Lantas Polresta Gorontalo Kota AKP Mutiara Puspitasari. Nah, tadi kita sudah bahas sebenarnya apa itu operasi Zebra Utanah, kemudian apa saja pelanggaran-pelanggaran yang akan ditindak di operasi Zebra Utanah ini. Nah, kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya tentang Ibu pertama bilang bahwa pelanggaran yang terlihat kasat mata itu yang akan menjadi fokus utama sebetulnya. Tapi ada beberapa momen di mana ketika kena tilang, justru misalnya SIM itu kan bukan sesuatu yang kasat mata karena harus diperiksa. Tapi ada momen-momen di mana orang itu lengkap, tapi ternyata saat diperiksa tidak bawa SIM dan STNK dengan alasan ketinggalan. Itu bagaimana itu? Baik Mbak, itu mungkin salah satu alasan yang banyak sekali Ya. disampaikan oleh pelanggar bahwa dia tidak memiliki SIM atau memiliki SIM tapi tidak dibawa. Biasanya kami akan memberikan kesempatan untuk yang memiliki SIM namun tidak dibawa. Karena untuk pelanggaran sendiri itu berbeda Mbak, antara yang memiliki SIM dan yang tidak memiliki SIM. Nah, itu untuk denda tilangnya sendiri pun berbeda. Jadi kami akan memberikan kesempatan silahkan diambil untuk kelengkapan yang dia tidak bawa. Mereka akan biasanya membawa kemudian diberikan kepada kami. Jadi kan untuk waktu operasi sendiri pun tidak hanya 5 menit 10 menit, biasanya kan setengah 1 jam sampai 1 jam setengah. Jadi kami masih bisa menunggu untuk
masyarakat menunjukkan untuk kelengkapannya itu sendiri. Berarti kalau misalnya dia sudah mampu menunjukkan, tidak jadi ditilang. Iya, betul. Berarti memang yang paling utama adalah dia harus punya SIM. Ya, yang ditindak adalah tidak punya SIM. Ya, Makanya betul. kemarin sebelum sosialisasi orang-orang berbondong-bondong untuk buat SIM. Ya. Karena berbeda. Tapi Bu, ada keadaan juga di mana hari ini misalnya ditemukan tilang pelanggaran oleh seseorang dan kemudian di minggu depannya didapati lagi orang yang sama melakukan pelanggaran juga seperti itu. Untuk yang pertama kan kita sampaikan bahwa kita melakukan peneguran dulu. Ya. Namun ketika dia menuju ke kantor, kami jelaskan bahwa ini kami masih memberikan peneguran. Kemudian kami sampaikan pula apabila minggu berikutnya atau hari berikutnya kami menemukan pelanggaran yang sama dengan orang yang sama, maka kami akan melaksanakan penilangan. Begitu, Mbak. Oke. Tapi sejauh 7 hari ya, Ibu? Ya. Sejauh 7 hari ini apa pelanggaran yang paling mendominasi di Kota Gorontalo? Tetap pelanggaran yang paling mendominasi adalah tidak menggunakan helm. Baru untuk kelengkapan itu sendiri, baik kendaraannya ataupun dari kelengkapan pribadi, Mbak, seperti SIM, STNK. Namun untuk STNK sendiri, kami akan menggandeng dengan samsat keliling, Mbak. Jadi ketika dia mati pajak, kami tidak langsung melakukan penilangan. Kami langsung arahkan ke samsat keliling untuk membayar pajaknya dulu. Pajak. Ya. Nah ini operasinya ini operasi gabungan. Ya, betul. Berarti apa saja personil yang terkait juga dengan operasi ini, Bu? Baik, untuk personil sendiri bukan hanya anggota Polri, kami sesuai dengan petunjuk dari Korlantas itu kami harus bekerja sama dengan POM dari TNI Angkatan Darat, kemudian dari Dinas Perhubungan juga. Jadi ketika kami melaksanakan operasi itu seluruhnya turun serentak. Apabila ada anggota TNI ataupun keluarga anggota TNI itu akan kami langsung serahkan kepada pihak POM. Begitupun apabila ada anggota Polri sendiri pun, nah itu kami ada yang mengawasi ada dari Kasih Propam. Gitu. Nah kalau untuk operasi Zebra Otona kan pasti turun-turun ke lapangan. Nah sejauh ini sudah 7 hari ini di Kota Gorontalo ada berapa titik rawan di Kota Gorontalo? Ya, untuk titik rawan sendiri, untuk yang rawan kecelakaan itu ada 4, Mbak. Kemudian yang rawan pelanggaran ada di 5 daerah. Jadi salah satunya ada di Jalan Pangeran Hidayat, kemudian Raja Eyato, Cokro Aminoto, dan HB Yasin. Nah itu yang anggota Polri lebih sering untuk melaksanakan zebra di situ. Karena memang di situ wilayah dengan tingkat kendaraan yang cukup tinggi. Yang cukup tinggi. Ramai. Jadi kami juga bahkan salah satu masyarakat itu berkirim pesan, Mbak, ke kami. Jadi itu saya bilang untuk kesadaran dari masyarakat Gorontalo sebenarnya tinggi, Mbak. Karena mereka itu di mana ada titik crowded atau kemacetan itu dia foto. Jadi dia kirim ke sosial media kami. Mereka menyampaikan bahwa mereka membutuhkan untuk polisi ada di wilayah tersebut karena sering terjadi kemacetan, karena bahkan ada cekcok antar pengendara karena tidak ada yang mau mengalah. Makanya kami sangat bersyukur sekali ada masyarakat yang memberikan masukan kepada kami melalui sosial media. Kami membuka seluas-luasnya supaya kami juga mengetahui titik-titik mana selain yang kami tentukan tadi, ternyata masih ada beberapa titik yang lepas dari pengawasan kami. Lepas dari pengawasan. Namun tentunya ini tetap kembali lagi untuk upaya agar keselamatan masyarakat juga tetap dalam pantauan. Dan sejauh operasi Zebra Otona ini sudah dijalankan, sebenarnya apa tantangan paling besar saat turun-turun? Tantangan yang cukup besar dihadapi oleh kami para petugas, terutama anggota kami, adalah satu, terkadang masyarakat itu menghindar, Mbak. Menghindar dari pemeriksaan, akhirnya dia kecelakaan. Nah itu yang paling sering sekali, karena kalau sudah kita ketahui bahwa menghindar, pasti dia tidak lengkap. Nah itu kami himbau kepada masyarakat, kenapa kami selalu menghimbau lengkapi kendaraan, karena pemeriksaan itu, orang beranggapan, Mbak, hanya di kegiatan operasi saja. Padahal untuk pemeriksaan kendaraan itu bisa dilaksanakan setiap hari. Nah itu yang makanya mungkin hari ini mereka lolos, berikutnya tetap akan kena juga. Jadi tinggal kami memohon masyarakat itu untuk melengkapi itu. Nah itu salah satu. Kemudian cuaca juga sekarang lagi tidak menentu, Mbak. Kadang pagi panas, nanti sore tiba-tiba hujan. Kadang pagi pun hujan. Jadi
anggota agak kesulitan untuk melaksanakan operasi. Nah, itu yang perlu. Memang sebetulnya itu yang jadi tantangan yang paling besar, karena Betul. seperti berita juga yang kemarin sempat masuk itu ada pelajar ya kalau tidak salah yang kecelakaan karena menghindar dari polisi. Iya, betul. Jadi karena lihat polisi jadi kaget, jadi putar balik tiba-tiba akhirnya kecelakaan. Iya, itu ini tentunya menjadi pengingat bagi orang-orang tua daripada pelajar-pelajar yang telah diberikan kepercayaan untuk mengendarai motor agar lebih dapat melengkapi lagi kendaraannya. Betul. Kemudian ada satu fenomena yang hari ini sedang sangat marak, Ibu, di Gorontalo. Bukan hanya tahun ini sih, memang sudah dari beberapa tahun dan sampai hari ini masih belum juga entah apa yang menjadi motivasi mereka masih tetap melestarikan budaya itu, yaitu balap liar. Dan mungkin kita akan berbincang tentang balap liar pada segmen berikutnya, tetap di program Sapa Gorontalo, Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo, Kompas TV, independen terpercaya, dengan saya Puspasari dan narasumber AKP Mutiara Puspitasari, Satlantas Polresta Gorontalo Kota. Dan masih dengan pembahasan kita mengenai operasi Zebra Otanaha 2025. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang tentang apa itu operasi Zebra Otanaha, kemudian penindakan apa saja, titik-titik rawan dan lain sebagainya. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai satu fenomena yang sangat marak sekali terjadi di Kota Gorontalo khususnya, apalagi di wilayah seperti di Bundaran Saronde, di Panjaitan, itu banyak sekali anak-anak yang melakukan balap liar. Meskipun polisi sudah datang, tapi itu terjadi hampir setiap malam. Itu kira-kira bagaimana itu? Betul, Mbak. Untuk balap liar sendiri, kan kami menjabat di kota ini baru 2 bulan. Jadi sebelumnya kami di Bonebolango. Untuk fenomena balap liar sendiri di sana belum termasuk sesering yang ada di kota itu sendiri, dan kami tidak berhentinya melaksanakan patroli. Karena beberapa juga yang masuk ke sosial media kami, bahkan itu salah satunya adalah dari rumah sakit Khatijah itu. Nah, itu mereka keberatan karena dengan adanya balap liar itu mungkin mengganggu dari pasien-pasien yang ada di sana. Kami setiap hari itu ada kegiatan Blue Light Patrol, Mbak. Jadi itu adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan Satlantas dengan Polresta Gorontalo Kota, dibantu dari Samapta dan juga fungsi yang lain, kami melaksanakan patroli. Nah, patroli yang gabungan besar adalah kami laksanakan ketika malam minggu. Nah, malam minggu itu kami mulai melaksanakan patroli adalah pukul jam kecil, 01, kemudian 02, 03, sampai dengan 04.30 atau bunyi azan itu kami bahkan baru berhenti untuk melaksanakan patroli. Seperti Sabtu yang baru saja, itu kami mengamankan 27 kendaraan. Cukup banyak. Dan kendaraan yang digunakan balap liar itu sendiri yang kami tahan bukan hanya itu, namun juga banyak yang knalpot yang tidak suspektek. Jadi yang knalpot brong juga kami tahan. Bahkan rata-rata pelanggarnya adalah pelajar. Itu Tapi dari kacamata Ibu sendiri sebagai orang yang sudah lama ya dalam dunia ini, sebenarnya apa yang menyebabkan mereka masih terus melestarikan budaya balap liar ini? Kalau kita ketahui juga karena mereka rata-rata masih anak ya, Mbak, masih siswa. Mungkin kalau yang dewasa tuh saya lihat hanya beberapa. Memang mereka itu jiwanya anak muda untuk tertantang, apalagi sebenarnya mereka tidak langsung itu, Mbak. Jadi mereka menunggu rame dulu. Jadi mereka merasa ingin menunjukkan kemampuannya. Nanti satu orang dulu pancingan. Jadi nanti yang lain baru mengikuti. Jadi ya kayak show off lah, Mbak. Dia mau menunjukkan bahwa kemampuannya itu di atas rata-rata temannya. Gitu. Tapi kalau misalnya ditangkap, penindakannya sendiri seperti apa? Nah, untuk penangkapan khusus balap liar ini, Mbak, sebenarnya ada atensi khusus dari Korlantas melalui Dirgakum itu sendiri. Atensinya adalah untuk balap liar itu harus dilaksanakan penilangan. Nah, karena supaya apa? Memberikan efek jera, Mbak. Jadi untuk efek jerahnya kami harus melakukan penilangan. Jadi sesuai prosedur yang bersangkutan melaksanakan persidangan. Nah, untuk menunggu waktunya itu cukup lama. Jadi kendaraan kami tahan. Kemudian ketika selesai dari proses persidangan itu sendiri pun, ketika motor dikeluarkan dari Satlantas, kami akan meminta dilengkapi
sesuai dengan bagaimana motor itu di awal mulanya atau normalnya standarnya. Ya, standarnya betul sekali. Kan tadi Ibu juga sempat bilang bahwa orang-orang yang paling banyak terlibat dalam dalam balap liar ini adalah para siswa yang tentunya mereka masih pelajar, mungkin ada yang SMP, ada yang SMA dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa langkah dari Lantas sendiri dalam hal misalnya sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memberitahukan pada mereka bahwa kalau masih di bawah umur itu tidak boleh berkendara, begitu. Kami dari Satlantas, Mbak, terutama kami itu membawahi ada unit Kamsel atau yaitu Kamsel Tircar Lantas. Jadi dia itu lebih fokusnya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat ataupun pelajar. Salah satu program yang dilaksanakan adalah setiap hari Senin itu kami melaksanakan atau menjadi pemimpin, Mbak. Atau ketika upacara itu kami bisa memberikan beberapa pesan kepada siswa ataupun kepada guru. Kemudian bukan hanya itu, untuk jenjang SMP ataupun SMA juga ada jam-jam khusus yang kami meminta waktu kepada pihak sekolah akan memberikan sosialisasi masalah itu. Jadi memang sebenarnya segala upaya sudah dilakukan ya. Sekali. Tapi memang seperti yang Ibu Kasat bilang tadi bahwa umur-umur muda memang ingin menunjukkan kebolehan, betul. Suka dengan tantangan, tapi itu hal yang tidak baik ya adik-adik sekalian. Dan mungkin Ibu bisa sampaikan juga nanti kepada saudara-saudara yang ada di rumah, imbauan lah kepada mereka yang punya kendaraan untuk bisa berkendara dengan aman. Baik, himbauan kami dari Satlantas Polresta Gorontalo Kota, terutama kepada orang tua, siswa ataupun yang anak-anaknya masih SD, SMP, kami menyampaikan kepada orang tua alangkah lebih baiknya bahwa Bapak Ibu apabila menyayangi anak-anaknya jangan diberikan kendaraan untuk dikendarai putra-putrinya yang usianya belum mencukupi untuk mengurus SIM, otomatis di bawah 17 tahun. Karena rasa kasih sayang Bapak Ibu kepada putra-putrinya memberikan kendaraan itu sama saja menyetorkan nyawa putra-putrinya itu sendiri. Jadi salah satu himbauan adalah bukti cinta kasih orang tua adalah membatasi anak atau lebih baik antar jemput putra-putrinya ke sekolah daripada membelikan kendaraan untuk putra-putrinya. Kemudian untuk masyarakat sendiri, ingat bahwa operasi zebra ini tidak hanya setelah selesai itu tidak ada pemeriksaan dari pihak kepolisian. Jadi kami harapkan silakan dilengkapi untuk kelengkapan kendaraannya ataupun kelengkapan pribadi berupa SIM dan STNK juga. Kemudian untuk kelengkapan kendaraan terutama secara kasat mata mohon disesuaikan dengan spekteknya atau tidak usah dirubah-rubah. Ini semua kami laksanakan juga demi kebaikan dari masyarakat itu sendiri, untuk keselamatan mereka sendiri juga. Iya, dan mungkin yang terakhir, mulai dari awal pelaksanaan operasi Zebra Otanah ini hingga pada akhir dari operasi ini, apa harapan dari Ibu sendiri dalam pelaksanaan operasi Zebra Otanah? Harapan kami dari Satlantas Polresta Gorontalo Kota adalah untuk angka pelanggaran dan juga angka kecelakaan yang ada di Polresta Gorontalo Kota ini menurun atau lebih baik kalau untuk laka itu tidak ada. Jadi kami sangat mengharapkan dengan adanya operasi ini tingkat kesadaran masyarakat menjadi lebih tinggi, otomatis angka pelanggaran dan angka kecelakaan akan turun. Itu harapan terbesar kami. Dan tentunya ini menjadi harapan kita semua sebetulnya. Bukan hanya harapan dari kepolisian, ini juga menjadi harapan dari orang-orang tua yang ada di rumah agar anak-anaknya juga tetap terjaga, tetap selamat. Dan ya tadi seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa rasa kasih sayang sebetulnya kepada anak adalah bukan dengan memberikan mereka kendaraan ketika mereka belum cukup umur untuk dapat mengendarai kendaraan. Tapi ketika orang tua merasa bahwa meskipun harus lebih repot antar jemput, tapi keselamatan nyawa dari anak-anak adalah yang utama. Dan terima kasih Ibu sudah berkenan untuk sharing, berbagi dengan kami soal bagaimana pelaksanaan operasi Zebra Otanah 2025 ini dapat berjalan di Kota Gorontalo. Dan semoga apapun yang menjadi harapan dapat diwujudkan melalui operasi Zebra Otanah ini dan memulai tahun yang baru dengan keselamatan yang lebih ada kesadaran lagi. Dan terima kasih, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.